Selamat siang Bapak Ibu Jemaat terkasih, Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dan tahun baru 2024. Semoga di tahun baru ini harapan baru, semangat baru tetap ada bagi kita semua, dan apa yang kita doakan selama ini bisa terwujud di tahun 2024. Amin. Yang siap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari angkat tangan. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita semua sampai dengan hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah perayaan Natal kali ini, saya undang Bapak Ibu Jemaat sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, sehingga menjadi juru selamat dan penebus bagi kami umat yang berdosa. Terima kasih Tuhan atas karunia, berkat dan kasih setiamu kepada kami yang tidak berkesudahan. Kami percaya sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi pada kami semua atas pimpinan dan penyertaan tangan-Mu. Kami bahagia Tuhan menjadi umat-Mu, karena kami percaya bahwa walau kami tidak pernah melihat. Ya Tuhan, pada perayaan Natal di PT Warna Taman Cemerlang siang hari ini, kami mohon bimbingan serta penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, agar firman yang disampaikan menjadi berkat dan penuntun bagi hidup kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Nah, siap memuji nama Tuhan. Saya udah Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan puji-pujian untuk Tuhan. Semua di dunia ini memuji Tuhan. Dari pulau, benua, laut, gunung, lembah, semua memuji memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu
duduk kembali. Masa penantian akan berganti dengan hadirnya Yesus Kristus di dunia ini. Sebagai simbolis, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyalakan flash pada handphone sebagai simbol untuk bahwa Kristus telah hadir untuk menerangi dunia ini. Lampu ini akan memberikan harapan dan memberitakan betapa besar kasih Allah atas dunia ini. Kepada yang bertugas, saya undang untuk maju ke depan Bapak Ferry, Pak Agung, dan Yeri. Saya undang Bapak Ibu, mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Boleh main. The stars are brightly shining. It is the light of the Savior blood. The soul
Baik, sebelum kita akan mendengarkan refleksi Natal yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Bunang, mari bersama-sama kita menaikkan sebuah pujian Natal di hatiku. Natal kali ini, semoga Tuhan melayakkan hati kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, agar kita bisa menyambut Tuhan, agar hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Natal tidak akan pernah berarti tanpa kasih setia Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Seperti harusnya layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emaskan damu, biar hidupku berkenan padamu. Kemuliaan di tempat maha tinggi.
Oh, kami ini tidak seperti ini, tapi kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini kami sambut Tuhan, yaitu Tuhan kedatangan-Mu dalam kehidupan kami pribadi Tuhan. Apalagi kami juga mengucap syukur menyambut tahun yang baru. Kalau kami sudah Kau sertai karena kami tahu Kau adalah Immanuel. Engkau sudah menyertai di tahun 2023. Kami mengucap syukur kami boleh Tuhan meninggalkan tahun 2023 Tuhan, dan kami boleh masuk tahun 2024. Terima kasih Bapa. Kami mau terus bersuka cita Tuhan karena Natal Engkau datang di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau merubah hidup kami Bapa. Sampaikan isi hati-Mu buat kami semua Tuhan. Biarkan Tuhan pesan Natal ini Tuhan, bahkan saat ini Tuhan merubah hidup kami Tuhan. Bahkan kami boleh memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kami tidak gentar, kami tidak takut, tapi kami optimis. Kami percaya Tuhan, setiap perkataan firman-Mu jadi dalam hidup kami semua. Dan hari ini kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ambil alih sepenuhnya hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, percaya katakan amin. Haleluya. Shalom, silakan duduk. Haleluya, shalom. Selamat siang, selamat Natal ya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Haleluya ya. Noleh kiri kanan, semangat tahun 2024 ya. Kita harus lebih baik daripada tahun 2023 ya. Tahun ini harus lebih baik ya. Ayo hari ini Tuhan mau katakan bagaimana kita diingatkan ya, bahwasanya kasih karunia Natal. Ini yang Tuhan sampaikan pada kita ya. Ingat Natal itu kita terima kasih karunia. Apa sih kasih karunia itu ya? Kasih karunia itu adalah yaitu apa yang seharusnya kita itu tidak mungkin terima ya, tapi kita terima. Yang harusnya yaitu kita tidak layak, tapi kita dilayakkan. Jadi ngerti ya? Karena ada Yesus datang ke dunia, ya toh kita terima kasih karunia. Jadi makanya kita itu beda dari yang lain. Katakan kiri kanan, beda dari yang lain. Amin. Karena Yesus, karena Natal itu kita terima kasih karunia. Jadi ya toh yang saat ini tidak mungkin, yang tidak bisa, kita bisa. PT Warna Tama Cemerlang bisa. Amin. Kita pribadi sebagai bisa. Ya toh apapun. Orang katakan tidak bisa. Ayo hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Natal ini adalah tadi ya, berita kasih karunia. Natal ini adalah yaitu kasih karunia itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan pada kita ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang yang terima kasih karunia Allah, orang yang terima anugerah Allah ya, hidupnya itu diberkati. Berkat itu bukan cuma di bumi ya, tapi berkat itu kekal selamanya. Bukan cuma itu, hidupnya akan bahagia. Karena Tuhan bilang orang yang tanpa Yesus ya, kita itu karena apa? Firman Tuhan, kita melakukan firman, hidupmu itu akan berbahagia. Berapa banyak kita melakukan firman Tuhan ya. Benar saya merasakan melakukan firman Tuhan itu tidak pernah rugi ya. Kita diberkati. Yang juga katakan amin. Diberkati ya. Ingat, melakukan firman diberkati ini karena Yesus ya. Kita terima anugerah. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama ya, kita akan baca di dalam Lukas 1 ya. Ayat yang kita akan baca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 ya, kita akan baca Lukas 1 ya, atau ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28 kita akan perkatakan firman ini ya. Sudah kita perkatakan Lukas 1 ya. Kita akan baca bergantian ayat 26 sampai 28. Saya akan baca yang genap, saudara terkasih, ayat yang ganjil ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Silakan. Kepada seorang perawan yang tunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama orang itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Haleluya. Jadi siapa ini yang terima ya toh karunia, kasih karunia Tuhan? Ternyata Maria. Bayangkan ya, Maria ini orang yang biasa, tapi saat itu dia terima kasih karunia Tuhan. Tuhan mau ingatkan kembali dalam kehidupan kita ya, di mana saat ini atau di dalam firman-Nya ini sungguh luar biasa. Orang yang menerima anugerah Allah atau kasih karunia Allah, yang kasih karunia itu sama dengan anugerah ya, anugerah Allah. Orang yang menerima kasih karunia Allah atau anugerah Allah, ingat, orang itu diberkati di antara kaumnya. Artinya apa? Di antara dimanapun kita tinggal, kaum kita, yaitu kita tinggal di dalam, yaitu di mana di dalam keluarga besar kita tinggal di dalam, yaitu di mana mungkin di tetangga kita, di keluarga besar kita. Ingat, saya percaya kita itu diberkati. Amin, diberkati. Jadi ingat ya, lebih diberkati. Jadi ini yang saya melihat dalam kehidupan Maria. Bayangkan, yaitu ini kan kalau dipikir banyak loh wanita lain, tapi
Tapi yang dapat kasih karunia Tuhan, yang dapat anugerah Tuhan itu Maria. Berarti kita tahu orang yang terima kasih karunia Tuhan, orang yang terima anugerah Tuhan, ya toh, diberkati dari yang lainnya. Berarti kita percaya PT Warnatama Cemerlang diberkati. Amin. Beda dari yang lainnya. Amin. Ingat ya, orang lain alami apapun tapi kita tetap diberkati oleh Tuhan. Ini memang janji Tuhan. Karena tadi firman-Nya katakan yaitu apa? Atau di karunia Tuhan ya, bahkan Tuhan menyertai. Kalau Tuhan itu menyertai, tidak mungkin kita dibiarkan. Pasti, yaitu kita mau lihat di firman Tuhan, siapapun yang disertai Tuhan. Contohnya Musa. Bahkan siapa itu pengganti Musa, yaitu Yosua. Kita melihat disertai, aku akan menyertai engkau. Coba kalau kita melihat orang disertai Tuhan itu tidak akan dibiarkan Tuhan. Orang disertai Tuhan itu pasti Tuhan itu bertanggung jawab. Pasti Tuhan menopang, pasti Tuhan itu menolong. Tidak akan dibiarkan. Ya, dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwasanya kalau engkau saat ini atau terima kasih karunia Allah, Natal ini kita terima kasih karunia Allah, saya percaya disertai oleh Tuhan. Ingat seperti Yusuf juga. Bayangkan Yusuf itu meskipun ya kita tahu Yusuf itu punya masalah. Dia yaitu apa sama saudaranya dilempar, yaitu apa dibuang di sumur. Tetapi kita melihat apa yang terjadi. Tuhan menyertai Yusuf. Kalau Tuhan menyertai Yusuf, tidak ada yang membahayakan Yusuf. Bayangkan Tuhan bisa merubah sumur itu loh, tidak ada airnya. Nah berarti kita tahu kalau kita disertai Tuhan, karena memang Allah itu Immanuel. Ini anugerah Allah, ini kasih karunia Allah. Ya toh, ini namanya saja dikatakan Matius 1 ayat 23. Tuhan itu ya toh, ingat dikatakan berikan dia nama Immanuel. Artinya apa? Tuhan menyertai kita. Nah berarti Tuhan mau ingatkan kembali dalam hidup kita ya. Jangan kita takut, kita ini punya Tuhan yang menyertai kita 24 jam. Bahkan bukan cuma 24 jam, tapi Tuhan bilang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau saat ini ya kita yang tahun kemarin ya, tahun 2023 dari awal sampai akhir tahun kita disertai. PT Warnatama Cemerlang disertai, rumah tangga kita disertai. Ingat ya toh, ada masalah, ada tantangan, tapi kita melihat selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan Tuhan. Saya percaya tahun ini juga kita terima kasih karunia Tuhan. Awal tahun sampai nanti akhir tahun, baik PT Warnatama Cemerlang, baik kehidupan kita pribadi, saya percaya penyertaan Tuhan membuat kita selamat, membuat kita menang, membuat kita diberkati. Amin. Diberkati dalam segala hal. Dan saya lihat di mana dikatakan ini ya, kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan ini kepada Maria. Dikatakan yaitu apa? Bahwasanya apa dikatakan di firman Tuhan ya, di dalam Lukas 1 ayat 42 dikatakan apa? Inilah ya, dikatakan yaitu apa? Bahwasanya Maria itu beda, yaitu apa? Engkau itu dikatakan yaitu apa? Engkau itu diberkatilah engkau di antara kaum yaitu wanita. Dia diberkati, yaitu dia diberkati beda dari wanita-wanita lain. Dan saya percaya ini loh kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Jangan kita takut, apapun sudah keadaan apapun, tetap katakan aku dibedakan dari yang lain. Amin. Jadi ingat ya, tahun ini pesan Tuhan buat kita semua. Bahkan pesan Natal ini buat kita semua. Nah hari ini Tuhan mau ingatkan lagi di dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau kita yaitu kesimpulan dari firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Orang yang mendapat anugerah, orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, Tuhan katakan ingat, yaitu apa? Pertama berbahagia. Kenapa? Karena tadi loh, ya kita ini dibedakan dari yang lain. Bukan cuma itu, tapi Tuhan mau katakan ingat, yaitu kita itu diberkati, dibuat makmur. Tuhan bilang, aku datang memberi hidup dan kelimpahan. Siapa yang mau hidupnya makmur? Haleluya. Kita mau diberkati kelimpahan. Ya, Tuhan mau katakan kelimpahan apa sih? Kelimpahan secara rohani, kelimpahan secara jasmani. Jangan cuma secara jasmani berkat itu. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Maria ya, ini sesuatu yang luar biasa ya. Di mana Maria ini seorang wanita yang polos, sederhana. Dia bukan dari kalangan raja loh. Dia bukan dari orang yang kaya loh. Maria ini. Tapi apa? Tuhan pilih dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya jangan putus asa ya. Engkau yang biasa, Tuhan bisa robah engkau jadi luar biasa. Bahkan saya percaya PT Warnatama Cemerlang ini ya toh, saya percaya kita akan itu meskipun banyak ini persaingan yaitu di dalam kita tahu yaitu apapun yang dikerjakan oleh PT Warnatama Cemerlang ini ya, berbagai banyak yaitu bukan cat saja tapi apapun ya, saya percaya kita dibedakan dari yang lain. Kita diberkati ya, lebih diberkati. Ini yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Dan yang luar biasa lagi, apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Jadi ingat ya, Tuhan itu sangat peduli dalam hidup kita. Dia tidak akan biarkan kita. Dan apa yang Tuhan
Tuhan sampaikan hari ini, ya toh, ingat mungkin engkau di dalam kehidupan engkau, dalam rumah tangga engkau, di dalam ya toh keadaanmu saat ini, aduh aku sakit, aku begini. Ingat mungkin ya toh di dalam kehidupan kita sepertinya itu tidak ada harapan. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan di dalam hidup kita ya, bahwasanya engkau itu punya Yesus. Engkau itu di dalam kasih karunia Allah, dari anugerah Allah. Engkau hidup dari anugerah Allah, itu yang terpenting ya. Orang hidup dari anugerah Allah itu selalu tadi loh, seperti Maria dibedakan. Luar biasa, Maria ini namanya ada di Alkitab loh. Coba wanita-wanita lain tidak ada loh di Alkitab, tapi Maria ada di Alkitab. Bahkan kita melihat ya, dan gini Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Kadang-kadang orang juga begini ya. Yang kedua Tuhan mau katakan, jadi ingat ya, yang pertama itu orang yang terima kasih karunia Allah, terima anugerah Allah. Tuhan mau katakan ya, kita itu akan dibedakan dari kaum kita, dibedakan dari yang lain. Itu yang pertama, orang yang terima kasih karunia Allah. Yang kedua, Tuhan mau ingatkan orang yang terima kasih karunia Allah. Tuhan mau ingatkan, ya toh, ingat bayangannya orang itu kalau terima kasih karunia Allah tadi kan, oh ya diberkati seperti Maria, ya toh, dipilih, dibedakan dari wanita-wanita lain, diberkati, ya toh, kemudian tadi terima hidup makmur. Tapi Tuhan mau ingatkan, kadang-kadang kita ini, ya toh, diingatkan oleh Tuhan, jangan engkau lupa, engkau sebenarnya saat ini sedang terima kasih karunia dari Tuhan. Loh Bu, saya alami masalah loh, saya alami ini itu loh, ya toh, saya keadaan saya kok nggak diberkati, nggak seperti yang apa yang saya inginkan, rindukan. Tetapi Tuhan mau katakan bagi kita, jangan kita takut, kita diingatkan oleh Tuhan. Seperti hanya yaitu apa, Maria tadi. Maria ini, dia ternyata terima kasih karunia, tapi terima kasih karunia itu diberikannya kan, waduh enak ya, semua yang baik. Tapi tahu nggak, dia bayangkan, dia seorang wanita yang belum yaitu menikah, dia harus hamil, pasti ada tantangan, dia akan dirajam nanti, karena itu hukum ya toh, sesuatu waktu orang itu ya toh, dia enggak punya suami, dia hamil, pasti dia akan dirajam mati. Tapi kita melihat ya, ini loh, kadang-kadang kita, aduh kok gini sih, loh, kemudian juga dikatakan kenapa ya kok aku alami ini, alami itu. Tapi kita melihat Maria akhirnya menang. Maria akhirnya tadi terima kemuliaan, dia dipermuliakan. Berarti hari ini jangan engkau putus asa. Bahwasanya apa? Kalau engkau bersungut-sungut seperti Yusuf juga. Yusuf kan Tuhan juga bilang, Yusuf kamu ya tuh diberi mimpi. Bahwasanya semua nanti ya tuh, bahwasanya matahari, bulan, maksudnya itu orang tuanya ya, saudara-saudaranya akan menyembah Yusuf, akan menyembah engkau. Ya kadang-kadang berapa banyak ya janji Tuhan dalam hidup kita itu baik-baik semua. Orang yang percaya Yesus diberkati, diselamatkan, yaitu berseru dijawab, diberi kelepasan, sakit disembuhkan, yaitu keadaanmu diubahkan karena kedatangan Yesus. Tapi kok gini? Ya. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan, atau kadang-kadang baru ini ya toh, di dalam tahun baru ini kok keadaan itu begini? Karena saya pernah ya toh tahun baru yang awal dulu, ya tuh waduh habis dari ya tuh kita ibadah di gereja, wah ya tuh banyak firman-firman Tuhan, bahkan percaya ya tuh amin begini ya tuh saya pegang itu. Tapi apa yang terjadi? Pulang dari gereja sudah pagi itu ya. Apa yang terjadi baru awal tiba-tiba haleluya ada masalah. Kita kadang-kadang lu kok gini, ya kan? Ingat Tuhan mau sampaikan di kita, engkau jangan bersungut-sungut. Karena kalau engkau bersungut-sungut berarti engkau itu lupa kalau engkau itu yang namanya orang terima kasih karunia itu bukan sesuatu yang baik saja. Tetapi kita melihat di balik masalah, di balik sesuatu yang terjadi, Tuhan sudah siapkan rancangan baik dalam hidup kita. Yang sudah dengan amin. Jadi ingat ya, yang awal-awal tahun ini sudah tanggal berapa nih? 5 ya? Kira 5 ya? Tanggal 5 ya? Awal-awal tahun ini kalau aduh saya baru masuk awal tahun saya alami ini, alami itu. Gak usah kau gentar. Sebentar lagi engkau akan terima tadi kasih karunia Allah, kemuliaan Allah, anugerah Allah limpah dalam hidupmu. Buktinya apa? Yusuf dia tidak bersungut-sungut. Untung Yusuf tidak bersungut-sungut ya. Dimasukkan ke penjara ya, aduh difitnah, dia tidak bersungut-sungut. Dia tetap setia. Hari ini Tuhan mau ingatkan, kalau saat ini Tuhan aja setia, dia sungguh sangat kasih setia dalam hidup kita. Bayangkan ya, kita ini kalau bisa sampai saat ini ada, PT Wanata Cemerlang ini sampai saat ini ada, saya tahu itu karena kasih setia Tuhan. Amin. Dan terus Tuhan akan melanjutkan kasih setianya dalam hidup kita. Dan ini terjadi, apa yang terjadi tadi Yusuf, akhirnya yaitu apa? Dia akhirnya diangkat dalam sekejap loh, Tuhan itu bisa merubah. Di penjara, nah ini jalannya. Ini proses.
Jadi ingat ya, kalau kita tahun 2024, ya pastilah tahun 2023 kita juga seringkali dulu juga alami, tapi apa? Ditolong, terima berkat, terima kemuliaan Tuhan, ya toh, ada penghiburan dari Roh Kudus. Saya melihat itu. Dan hari ini Tuhan juga ingatkan tahun 2024, ya. Engkau jangan membayangkan sesuatu yang baik-baik. Memang mimpi kita harus tetap seperti Yusuf tadi, mimpi yang baik-baik. Tetapi kalau sesuatu yang tidak baik, jangan putus asa, jangan kita bersungut-sungut. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi kita mau seperti Yusuf, yaitu apa? Setia, tetap tekun, jalani janji Tuhan. Dan kita ini sedang berjalan, ini sedang jalani proses. Kalau enggak, ya toh tadi Yusuf itu tadi tidak melakukan, dia marah-marah, dia bersungut-sungut waktu dibuang di apa itu di mana? Dibuang di sumur, atau dia juga waktu difitnah, dia tuh di rumah Potifar oleh istrinya, dia difitnah, dia sudah laris Tuhan, dia berbuat apa? Aku alami gini-gini. Enggak, dia enggak seperti itu. Dia ikuti itu semua. Ada jalan, ada proses yang dihadapi. Dia sampailah dia di, yaitu apa? Penjara. Di situ dia ketemu dengan siapa? Firaun. Dia akhirnya diangkat oleh Firaun menjadi penguasa di Mesir. Hari ini Tuhan mau katakan, kalau engkau sabar, engkau tekun, engkau setia, engkau sedang berbuah. Saya percaya menjalani tahun 2024 ini, engkau seperti tadi Yusuf, seperti Maria, tetap terima. Dia waktu dia mendapatkan itu dari malaikat itu, dia terima itu. Dan apa yang terjadi? Kita melihat hasilnya ada berkat-berkat yang luar biasa. Ada anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tidak mungkin Yusuf ya tuh diangkat, dia seorang Israel diangkat jadi penguasa di Mesir, itu tidak mungkin. Tapi yang namanya kasih karunia, yang namanya anugerah, yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Yang saat ini mustahil itu bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan bisa merubah hidup kita. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, kalau engkau hadapi masalah apapun tentang ya toh apapun saudara, kita tetap pegang janji Tuhan ini. Oh ya, ini proses ini, tidak apa-apa. Ini jalannya. Untuk aku terima tadi kasih karunia Allah, aku terima. Ya toh tadi anugerah-anugerah Allah yang luar biasa limpah dalam hidup kita. Dan Tuhan mau katakan hari ini, yaitu apa? Kuncinya ada tetap bangkit, hadapi masalah apapun terbaik. Karena gini loh, rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan kita. Coba kalau tahun 2024 waktu kita masih itu malam tahun baru, pasti kita berdoa, kita kepengen tahun 2024 supaya gini, supaya gitu. Coba, ya kan? Semuanya kepengen yang baik-baik tahun 2024. Tapi ternyata tahun 2024 loh, kok begini, awal tahun aja begini. Tuhan mau katakan di dalam firman-Nya, Yesaya 55 ayat 8, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Tapi saya melihat ya toh lewat apapun, karena saya melihat ya ada saat apa ya toh saat apa ya, contohnya begini, ada seorang yang punya ya toh dia ini satu di apa di dalam keluarga besarnya ini ikut bersama keluarganya di perusahaan itu. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia didepak ya. Kadang-kadang kita ini alami tidak enak. Kok gini sih? Ya toh ikut Tuhan. Ya toh. Kenapa? Tapi ingat, ini jalanmu untuk engkau terima tadi loh, kasih karunia. Kalau engkau taat, kalau engkau tidak berontak, tidak bersungut-sungut, akhirnya apa yang terjadi? Dia ini didepak oleh saudara-saudaranya. Ada saudara-saudaranya ini perempuan, dia yang laki-laki sendiri loh kalau dipikir. Ya toh. Akhirnya dia ya sudah keluar kan. Tapi apa yang terjadi di situ? Kalau dia itu dulu ikut terus sama orang tuanya, saya percaya nggak akan berkembang. Ya toh. Saat itu apa? Sudah percaya dan akhirnya Tuhan itu luar biasa. Diberkati, dibuka jalan, dan betul dia punya usaha, punya PT, diberkati, dia diberkati, lihat akan dipercaya lagi, diberkati lagi. Coba ya, Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang itu jalannya kita supaya lepas, kita tidak mau kan terus dia tuh saat ini ikut terus. Nah Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan akan buat kita itu terima tadi kasih karunia, terima anugerah. Akhirnya setelah dia ini punya perusahaan 2, dia dipanggil lagi oleh orang tuanya. Dipanggil lagi, ya toh. Tadi saudara-saudaranya juga manggil semua. Ayo, ya toh. Ini lo tolong, ya toh. Ini kerjakan, malah dipercaya yang luar biasa. Dan ingat, dia langsung ya tadi loh, diingatkan bersyukur. Kalau dulu tidak begini, saya bilang. Kalau dulu tidak alami gini, tidak akan terima perusahaan loh. Sekarang ya toh bisa kembali lagi. Kalau dulu tidak, ya pasti tetap sampai selamanya begini. Jadi ingat ya, kalau kita punya masalah di tahun 2024,
Ingat, ini cuma jalannya untuk kita terima kasih karunia Allah. Engkau akan terima berkat yang suka, katakan amin. Ya, jadi ini proses ya yang Tuhan berikan. Yang penting ingat, rancangan Tuhan lebih baik daripada rancangan kita. Kemudian yang luar biasa lagi Tuhan mau katakan, tetap lakukan baik. Galatia 6 ayat yang ke-9. Coba saya mau semua perkatakan. Ayo Galatia 6 ayat yang ke-9. Apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita di tahun ini, kita tetap lakukan yang baik ya. Karena apa yang kau tabur baik, kau akan terima kebaikan. Allah itu kebenaran, Allah itu ya Tuhan ingat selalu mengajarkan kepada kita sesuatu yang baik, tidak ada yang tidak baik ya. Ayo Galatia 6 ayat yang ke-9, semua perkatakan. Engkau hadapi masalah apapun di tahun 2024 ini, jangan engkau bersungut-sungut, tetapi tetap lakukan yang baik. Engkau diperlakukan apapun, engkau hadapi apapun, terus tetap bersyukur, tetap berdoa, tetap ya jangan sampai meninggalkan Tuhan, jangan sampai engkau putus asa. Ayo kita perkatakan ayat 9, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Kalau saat ini ya toh kita hadapi apapun, kuncinya tetap berbuat baik. Tapi kalau kita tadi loh ya toh, seperti Yusuf tadi kan dia tetap berbuat baik, tetap percaya Tuhan, dia tidak bersungut-sungut, ini tetap berbuat baik. Tapi kalau misalnya Yusuf tadi dia lemah tadi, dia bersungut-sungut, dia tidak akan terima tadi ya berkat kasih karunia Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan mau katakan dari kita, anugerah atau kasih karunia yaitu dari Allah ini adalah pemberian cuma-cuma, gratis loh. Coba kita mau kejar itu, yaitu anugerah dan kasih karunia Tuhan, gratis, tidak usah bayar. Di bumi ini semuanya bayar, tapi kita bersyukur Yesus datang memberikan kasih karunia anugerah kepada kita cuma-cuma. Tuhan katakan itu yaitu di dalam firman-Nya di dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 38. Ini berbicara tentang yaitu apa? Maria. Waktu dia mendengar yaitu bahwasanya tadi kamu akan yaitu saat ini kamu akan yaitu apa? Mengandung anak dari Roh Kudus itu. Dan apa yang terjadi? Dia kaget ya loh. Kan aku ini belum menikah, kan aku ini kan yaitu saat ini tapi kok alami begini. Tapi mana mungkin aku belum menikah? Aku masih perawat ya loh. Dan apa yang terjadi saat itu? Dia pertanyaan yang pertama yang dilakukan oleh Maria, dia pertanyaannya yaitu apa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Tadi loh, bukankah aku belum bersuami? Bukankah aku tadi masih perawan? Tapi ingat, ini juga terjadi seringkali dalam kehidupan kita. Berapa banyak waktu kita ini dalam hidup kita ini hadapi sesuatu? Mana mungkin? Ingat, seringkali kita katakan mana mungkin? Haleluya. Tuhan mau katakan dan dijawab oleh malaikat itu, Lukas 1 ayat 37. Kalau Roh Kudus turun atas hidupmu, Tuhan katakan bahwasannya apa? Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang juga katakan amin. Roh Kudus turun atas hidup kita. Jadi ingat ya, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu yang kita pegang ya. Dan ini yang dilakukan oleh Maria. Dan betul ya, dia akhirnya sungguh luar biasa. Roh Kudus, yang penting ini adalah Roh Kudus. Jadi Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita, kalau kita ya ada Roh Kudus turun dari kita akan terima upah dari Tuhan ya. Apapun saat ini dalam PT Wanatama Cemerlang juga ya, kita tidak usah takut. Engkau akan melihat yang tidak mungkin jadi mungkin. Keadaan yang tidak baik, saya percaya PT Wanatama Cemerlang tetap diberkati Tuhan. Kadang-kadang lupa omsetnya turun, tetap bersyukur, buktikan. Kadang-kadang ya, karena apa? Tuhan itu mau, ya toh. Di sini Tuhan mau lihat, ya toh. Saya lihat, ya toh, dalam saya pribadi saya saat saya mendoakan orang, benar ya. Firman itu ya dan amin, ya. Tetap, ya toh, kita nabur yang baik. Dan apa yang terjadi nanti ini cuma berkat tertunda. Kalau sekarang omsetnya turun mulai kiri kanan, ini cuma berkatnya tertunda. Amin. Tapi nanti, ya toh. Jadi ini tertunda. Jadi ini di sini loh. Nanti, ya toh, bulan ini saya percaya double 2 kali lipat. Yang kemarin yang bulan November ya kan, November turun yang kemarin ya, Desember juga kan, saya percaya berarti nanti terima berkat bukan tadi ya toh 3 kali lipat, tapi apa bisa-bisa 10 kali lipat. Yang juga katakan amin, karena saya melihat ya Tuhan bisa lakukan. Yang terpenting tetap ya kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita ya. Tetap berdoa, tetap minta kepada Tuhan, karena saya melihat ya di mana kita itu hidup di atas tidak mungkin. Karena ada ya saat apa, ada ya toh saat ini ada orang bapak itu saksikan dia bekerja di perusahaan itu ya, dia katakan tidak mungkin perusahaannya itu
bisa ya toh sudah 40 tahun perusahaan itu berdiri, tapi tidak mungkin sampai ya toh dia ini paling rekor. Bayangkan 40 tahun ini keadaan bukan tambah baik loh ya. Tapi apa dikatakan? Dia sampai omsetnya itu ya toh naik 70%. Mau nggak PT Warnatama Cemerlang naik 70%? Haleluya. Ya toh, jangan cuma 10%, tapi berapa? 70. Haleluya. Kalau perusahaan lain loh diberkati, saya percaya perusahaan di tempat ini diberkati. Amin. Aduh Bu, kita kerja keras. Haleluya. Jangan pakai kerja keras kita, andalkan Tuhan aja, ya kan? Kita tetap bekerja, lakukan bagian kita, tapi kita tetap ya itu tadi sungguh-sungguh bekerja dengan minta, yaitu apa? Pimpinan Tuhan. Orang hidup dari kasih karunia itu tetap bekerja, ya toh? Bekerja dengan rajin, bekerja dengan tekun, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi saya melihat di sini yaitu apa? Kita harus minta hikmat Tuhan. Itu untuk akan terima kasih karunia Allah, benar ya? Tuhan berikan hikmat Tuhan, bahkan akan ketemu orang-orang, akan telepon, akan yaitu apa yang marketing ya, yaitu apa? Sudah berdoa lebih dulu, minta hikmat Tuhan, harus ngomong apa ya Tuhan, bahkan supaya tadi ya Tuhan kita ini yaitu apa, minta pimpinan Roh Kudus. Selalu ingat libatkan Tuhan, jangan pakai kekuatan, engkau tidak bisa. Yang sudah katakan amin. Ayo, saya percaya ya, tetap bangkit, mulai kiri kanan, bangkit. Tahun baru kita harus semangat baru, amin. Kita harus ya punya wawasan yang baru, yaitu pakai pikirannya Tuhan, jangan pakai pikiran kita. Kalau pikiran kita tadi saya saksikan, Bapak itu saksikan, tidak mungkin keadaan yang tidak baik ini loh bisa naik 70%, ini 40 tahun yaitu dalam perusahaan ini baru kali ini. Padahal kita melihat semua ya, semua tahu kan, sekarang ini keadaan bukan tambah baik, apalagi tahun 2024. Tapi noleh kiri kanan, semua baik, amin. Semua baik, amin. PT Warnatama Cemerlang semua baik, amin. Semua, ayo kita bagi berdiri, kita meresponi ya perkataan Allah ini. Kita hidup di dalam kasih karunia, percaya ya, dalam rumah tanggamu, keuanganmu, engkau mungkin tidak mungkin aku bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu, tidak mungkin aku bisa beli ini, beli itu, tidak mungkin ya. Tetapi ingat, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita katakan, kiranya Tuhan berkenan memberkati ingat Warnatama Cemerlang. Haleluya. Kita berdoa, kita minta. Kalau kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, ini doa kita. Saya percaya kalau kita berdoa bersepakat hari ini untuk Warnatama Cemerlang, saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. 2-3 orang berkumpul, waktu kau berseru dalam namanya, Tuhan jawab, Tuhan lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Kau akan terima kasih karunia. Mulai tahun ini Tuhan, aku percaya kasih karuniamu, anugerahmu limpah atas Warnatama Cemerlang. Omsetnya kau buat naik. Kirimkan pelanggan-pelanggan, customer dari utara selatan sampai bayar-bayar yang luar biasa, yang tak mungkin Tuhan situasi ini, tapi kau sanggup lakukan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati Warnatama Cemerlang. Tuhan berkati, katakan dengan iman, diberkatilah untuk selamanya. Katakan sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagimu. Ini doa kami Tuhan.
Yesus, kasih karunia Allah di tahun ini akan ditambahkan dalam hidupmu. Meskipun keadaan yang sulit, tapi kau akan lihat kasih karunia Allah akan dilimpahkan, ditambahkan kepadamu. Yakobus 4 ayat 6a. Bahkan kasih karunia Allah menyertai engkau. Bahkan damai sejahtera Allah juga menyertai kehidupan pekerjaanmu, rumah tanggamu, bahkan warna macam-macam. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak, Tuhan, terutama saat ini Tuhan, untuk semua dewan direksi Urapi Tuhan, berkati Tuhan, nyatakan kasih-Mu. Kami saat ini Tuhan, mari kita angkat tangan, kita berdoa Tuhan, berkati Pak Irfan, bahkan Bu Lipin Tuhan, bersama Tuhan anak-anak hamba-Mu kami serahkan kepadamu Tuhan. Berkati beliau Tuhan, bahkan kesehatannya, berkati, berikan hikmat-hikmat kepada hamba-Mu Tuhan, nyatakan kasih-Mu Tuhan, pewahyuan-pewahyuan membuat hamba-Mu ini Tuhan sebagai dewan direksi Tuhan, sehingga Tuhan kami percaya Tuhan membuat Tuhan PT Wanata Macepelang ini semakin diberkati Tuhan. Kami juga angkat tangan berdoa untuk hamba-Mu Pak Ferry bersama Bu Dini Tuhan, bersama putra-putri hamba-Mu kami serahkan kepadamu Bapak. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, nyatakan kasih-Mu. Apapun yang mau kerjakan, janji-Mu ya dan amin tidak akan kembali sia-sia. Hamba-Mu tetap semangat, hamba-Mu tetap bekerja dengan giat, dengan tekun Tuhan. Kami percaya Tuhan ada upah buat usaha itu anakku. Terima itu, diberkati sampai keturunanmu itu diberkati oleh Allah. Harapan-harapanmu apa yang sudah kau lakukan di tahun 2023, aku akan terima Tuhan tahun 2024 ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat tangan berdoa untuk hamba-Mu Pak Yanto bersama Bu Eka Tuhan. Berkati bersama anak-anak hamba-Mu, berkati Tuhan, bahkan merapi hamba-Mu sebagai dewan direksi Tuhan kemanapun beliau berada. Tutup bungkus, lindungi keluar masuknya Tuhan. Berkati saat ini Tuhan anak-anak hamba-Mu, berkati Tuhan setiap apa yang mau lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, sungguh-sungguh terima anugerah daripada-Mu. Berkati hamba-Mu juga Tuhan, Taafi bersama Ibu Mariana Tuhan, bersama anak-anak hamba-Mu kami serahkan kepadamu Tuhan. Sehingga mulai awal tahun ini Tuhan kami percaya semua dewan direksi diberkati, ditopang, ditolong, diberikan hikmat, pewahyuan, petunjuk-petunjuk, dan terima kasih karunia demi kasih karunia di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaannya, di dalam saat itu apapun aspek kehidupannya Bapak. Bapak, kami angkat tangan untuk semua staf-staf hamba-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan, nyatakan semua para manajer, bahkan semua Tuhan saat ini Tuhan, Kau berkati dari berbagai bidang apapun Tuhan, diberkati Tuhan. Kami percaya terutama marketing diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jalan-jalan diberkati, Engkau akan berjalan bersama terang itu. Terima itu anakku, waktu kau mengikuti terang, dengan kau mengikuti terang itu, engkau yaitu melakukan kebenaran itu, engkau akan melihat itu terang di dalam setiap pekerjaanmu. Engkau diberkati untuk jadi berkat itu. Terima kasih karunia Allah limpah dalam hidupmu itu. Yohanes 8 ayat yang ke-12, bahkan terima Filipi 1 ayat 2 itu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua Bapak-Mu yang lain Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan semua apapun yang Abang lakukan tidak sia-sia. Berkati tutup bungkus saat ini pabrik ini Tuhan, dari depan muka belakang Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, semua mesin-mesin aman selamat Tuhan. Sampai apapun mesin-mesin semua berfungsi yang luar biasa tahun ini Tuhan. Ada kegerakan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya omsetnya Kau buat naik Tuhan. Dari berbagai apapun Tuhan, usaha bisnis hamba-Mu ini semuanya Tuhan, ada peningkatan yang luar biasa Tuhan. Target-target yang tercapai yang luar biasa Bapak. Kami angkat tangan, biarkan Kau turun tangan atas kami Tuhan. Biarkan damai Natal, sukacita Natal, bahkan terus Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, kami hidup Tuhan di dalam saat ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan kasih karunia-Mu, pimpinan anugerah-Mu menyertai kehidupan kami. Mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang kedua kali, diberkatilah setiap apapun yang Kau lakukan. Dibuatnya Engkau saat ini beda dari yang lain. Dan Ibrani 1 ayat 9, terima kasih karunia Allah di dalam kehidupan apapun dalam kehidupanmu. Engkau terima itu, dibedakan itu. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih Ibu Monang atas refleksi Natal yang disampaikan, bahwa kasih sayang Tuhan itu Immanuel, selalu menyertai kita, tidak pernah berkesudahan. Akan selalu ada pertolongan Tuhan bagi kita. Karena Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari sebelum kita melanjutkan untuk acara selanjutnya, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menyanyikan sebuah pujian
lagu ini judulnya Ruyuan, artinya harapan-harapan baru di tahun 2024 akan tahun-tahun setelahnya. Dengan menyanyikan lagu ini, harapan kami semuanya, kita semua karyawan PT Wanatama Cemerlang bisa saling bergandeng tangan, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan, mencapai target-target agar semua juga bisa berhasil. Amin. Mari saya dan Pak Ferry kita bersama-sama menaikkan bersama-sama saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Harapan baru harus ada, Bapak Ibu. Tapi ingat, tujuan hidup kita lebih besar daripada apa yang akan kita jalani. Maka kuatkan hati Bapak Ibu semua untuk menghadapi tahun 2024. Tetap percaya, Tuhan menyertai. 请带我去明天。
Dan sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya untuk ramah tamah dan tukar kado, saya mengajak Bapak Ibu untuk maju ke depan, kita berfoto bersama-sama terlebih dahulu. Bebas yang lebih ceria. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Dan saat ini ucap syukur Tuhan, di mana hamba-Mu sudah menyiapkan berkat saat ini Tuhan, makanan minuman untuk kami semua, kami boleh beramah tamah Tuhan. Saat ini sudah dikuduskan makanan minuman ini dengan kuasa firman-Mu menjadi kekuatan kesehatan buat kami. Kami lebih lagi setia padamu untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kembalikan berkat lipat kali ganda pada hamba-hamba-Mu yang sudah memberkati kami semua Bapa. Tangan-tangan yang saat ini menyiapkan, bahkan Kau berkati semua Bapa. Kami sambut berkat-Mu Bapa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.
sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Om Jimmy. Bos. Feliz Navidad, asik. Feliz Navidad, prospero año, felicidad, asik. Feliz Navidad, Bapak Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas.
Iya, aku selalu kata ini. Ayo.